Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan kekerasan seksual yang sering terjadi di anak magang. Kekerasan seksual terhadap anak magang, bungkam resah bicara salah. Ini adalah salah satu kajian yang dilakukan oleh pemberdayaan perempuan di Universitas Diponegoro, yaitu di BEM Fakultas Hukum. Nah, di sini kita bisa dengan jelas bahwasanya pembahasan nantinya mengenai dengan kekerasan seksual terhadap anak magang. Anak magang seperti apa dan kekerasan seksual seperti apa yang biasanya ditemukan di mahasiswa, kita bahas di sini. Tentu yang pertama adalah kekerasan seksual dan sejenisnya. Menurut Komnas Perempuan, pengertian kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, pria maupun wanita. Merujuk pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat 9 jenis kekerasan seksual, diantaranya pelecehan seksual fisik, seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual secara fisik merupakan segala bentuk tindakan yang mengarah pada perbuatan seksual seperti melirik, mencolek, hingga mencium seseorang tanpa adanya persetujuan. Sedangkan kekerasan seksual non-fisik mencakup tindakan catcalling, siulan, hingga komentar lancang terhadap penampilan dan bagian tubuh seseorang. Oke, kekerasan seksual ini kita pahami terlebih dahulu, dan tentunya teman-teman sudah paham dan masih sering melakukan hal demikian meskipun itu dianggap sebagai guyonan seperti itu. Oke, meruahnya kasus kekerasan seksual di tempat kerja. Sepanjang tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat sekitar 300.000 lebih kasus kekerasan di tempat kerja yang telah ditangani oleh lembaga pengada layanan. Selain daripada itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perempuan Mahardika, terdapat 773 pekerja perempuan dari 45 perusahaan. Dinyatakan bahwa 56,5% responden dilaporkan telah menjadi korban pelecehan seksual serta intimidasi seksual terhadap kemajuan karir dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kasus kekerasan di lingkungan kerja ini kerap kali terjadi dan khususnya dialami oleh pekerja perempuan. Permasalahan yang sama juga turut dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswi magang di Indonesia. Tak ubahnya pada magang mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga kini mahasiswa magang bekerja layaknya buruh di perusahaan. Bedanya mereka tidak mendapatkan beberapa fasilitas seperti pekerja tetap. Resiko terkena kekerasan seksual yang dialami di lingkungan magang juga turut menghantui mereka dengan ancaman pencemaran nama baik korban hingga pemutusan hubungan kerjasama dengan korban. Ini efeknya adalah teman-teman mahasiswa yang magang biasanya tidak diberikan nilai oleh perusahaan jika melaporkan. Pun kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi dan memang mahasiswa-mahasiswi itu jarang melaporkan. Saya tidak hanya menggarisbawahi mahasiswi karena ada juga mahasiswa yang dilecehkan oleh pegawai tetap atau mungkin oleh pemegang perusahaan tersebut seperti itu. Jadi di sini teman-teman, saya hanya menggarisbawahi teman-teman harus hati-hati ketika sedang magang di tempat kerja. Selanjutnya adalah tentang imbas dari adanya kekerasan seksual di tempat kerja. Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan realita mengerikan yang pasti menyiksa korban. Hal tersebut akan berdampak pada tekanan mental yang dialami korban seperti perasaan tertekan, rasa sedih, benci, gelisah, marah, terhina, dan cemas. Tekanan-tekanan tersebut kemudian menyerang psikologis, mental, dan kesehatan fisik korban yang agaknya tidak dapat dipungkiri akan berimbas pada kinerja kerja korban. Namun nyatanya, banyak korban khususnya mahasiswa magang yang tidak melaporkan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialaminya karena ketakutan atas keselamatan dirinya, respon yang tidak baik dari kampus dan tempat magang korban, serta imbas bagi kehidupan perkuliahan dan nilai akademik. Jadi banyak sekali memang mahasiswa-mahasiswi yang masih belum berani untuk mengungkapkan adanya kekerasan seksual yang dialaminya atau yang dialami teman-temannya. Seringkali mereka berkomunikasi antar mahasiswa-mahasiswi untuk bagaimana caranya agar lebih tenang dan menstabilkan mentalnya untuk tetap terus bekerja dan magang di tempat kerjanya. Seperti itu. Nah, bagaimanapun tekanan psikis dan gangguan kesehatan fisik yang dialami korban akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, kesulitan untuk fokus, dan ketakutan yang akan menghambat
kemampuan korban yang berkembang dan bekerja dengan baik. Apalagi untuk anak magang, mahasiswa itu biasanya di semester akhir yang harusnya pekerjaan dan skill itu harus meningkat dengan baik. Akibatnya keberjalanan dari pekerjaan yang diemban oleh korban dan terganggu yang juga mungkin akan berpengaruh dengan pekerjaan koleganya, bahkan keberjalanan perusahaan tempat korban magang. Oke, ketambahan relasi kuasa sebagai salah satu penyebab. Sebetulnya hubungan antara pemilik usaha dan mahasiswa magang merupakan simbiosis mutualisme, di mana mahasiswa magang membutuhkan pengalaman atau penghasilan dari pekerjaannya dan pemilik usaha juga diuntungkan melalui kehadiran mahasiswa magang untuk menunjang keberjalanan usahanya. Di latar belakang pemahaman tersebut, masing-masing pihak dituntut untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Dalam hal ini, mahasiswa magang diminta agar dapat terampil dan bertanggung jawab, sedangkan pemilik usaha wajib untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta berlaku adil terhadap mahasiswa magang. Namun nyatanya adanya ketimpangan relasi kuasa memberi tekanan yang besar terhadap mahasiswa magang. Kuasa yang dimiliki pemilik usaha atas pekerja yang dalam hal ini mahasiswa magang acap kali melahirkan perbuatan tercela seperti kekerasan seksual, yang mana kebanyakan pelaku merasa perbuatan tersebut merupakan hal sepele dan wajar. Perbedaan umur dan posisi juga membuat mahasiswa magang sungkan dan takut untuk bersuara akan tragedi yang menimpanya. Ya, dari statement-statement yang telah diberikan penjelasan dari BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tentu sudah sangat jelas bahwasanya secara surveinya, secara latar belakangnya bahwasanya banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi yang telah mengalami korban kekerasan seksual, sehingga hal ini, kajian-kajian ini keluar, dan memang banyak sekali kajian selain dari BEM Fakultas Hukum ini. Bahkan semua kampus itu pasti sudah mengeluarkan kajian-kajiannya terkait dengan kekerasan seksual, terkhusus untuk anak magang, terkhusus mahasiswa seperti itu. Biasanya magang ini didapatkan contoh ketika PPL atau PKL. PPL juga sesekali saya pernah mendengar dulu ada mahasiswa yang dilecehkan oleh guru di lokasi PPL-nya, atau PKL oleh bosnya atau oleh pegawainya di sana. Adapun juga ketika KKN ini juga sering atau mungkin adalah beberapa kali pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga, dan tentunya teman-teman dimanapun itu pasti pernah mendengarkan adanya pelecehan seksual di alumninya tentang kegiatan KKN seperti itu. Oke, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, kasus kekerasan seksual di tempat kerja dapat terjadi pada siapapun dan oleh siapapun, termasuk kepada mahasiswa yang sedang melakukan magang. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang tegas guna meminimalisir seluruh kemungkinan terjadi kekerasan seksual. Yaitu upayanya, yang pertama, perusahaan memasukkan larangan tindakan kekerasan seksual dalam kontrak kerja. Seringkali, banyak sekali di dalam kontrak kerja tidak terlalu diawasi akan adanya larangan untuk tindakan pelecehan seksual, sehingga ketika karyawan atau mahasiswa magang mengalami hal tersebut itu tidak terlalu bisa dituntut karena tidak ada di dalam kontrak seperti itu. Yang kedua, perusahaan memberikan pedoman pencegahan dan jenis kekerasan seksual kepada seluruh karyawan, mulai dari masa rekrutmen, orientasi, hingga keberjalanan siklus kerja. Yang ketiga, perusahaan mengembangkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta membuka layanan aduan kekerasan seksual yang diberlakukan pada setiap karyawan termasuk pemagang. Ini sebenarnya wajib dan memang sudah ada di kampus, seharusnya seperti itu dalam Kemendikbud nomor 30 tahun sebelumnya yang telah kita bahas bersama, yang telah mahasiswa-mahasiswa pahami bersama bahwasanya memang perlu adanya tim pencegahan atau penanganan kekerasan seksual di institusi seperti itu. Sedangkan upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh perusahaan setelah adanya kekerasan seksual diantara satu, segera menindaklanjuti laporan dari kasus kekerasan seksual di tempat kerja dan melakukan investigasi secara cepat dan cermat terhadap kasus kekerasan seksual. Ini dibutuhkan agar tidak adanya penutupan barang bukti yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua adalah penyediakan bantuan hukum, psikologis, medis, atau bantuan lainnya kepada korban. Yang ketiga, perusahaan memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan senantiasa membersamai korban ketika korban menginginkan kasusnya diselesaikan melalui pengadilan. Ini yang sering tidak terjadi di sebuah perusahaan. Karena pada dasarnya tadi yang mereka amini adalah adanya simbiosis mutualisme
Akan tetapi ketika adanya kasus kekerasan seksual ini, perusahaan akan mengeluarkan uang yang lebih untuk mendampingi pelaku, untuk memberikan pelayanan psikologis, medis, atau mungkin bantuan hukum. Itu yang seringkali perusahaan tidak mau karena akan merugikan perusahaannya, sedangkan ini hal yang tidak direncanakan oleh perusahaan. Tetapi oknum-oknum ini, ya oknum dari perusahaan ini contohnya, itu benar memang melakukan hal tersebut. Maka dari itu adanya kebimbangan dari sebuah perusahaan atau atasan dari perusahaan tersebut, sehingga banyak sekali kasus yang ditutup hanya dengan secara kekeluargaan. Dan hal tersebut masih mengakibatkan adanya trauma terhadap mahasiswa magang. Seringkali dan masih sering kita jumpai mahasiswa-mahasiswi telah mengalami pelecehan seksual dan mengalami trauma yang sangat mendalam ketika dia sedang magang, atau mungkin dia sedang melakukan PPL, PKL, atau mungkin KKN, seperti itu. Bayang keresahan yang semakin nyata. Korban kekerasan seksual tentunya akan mengalami trauma dan tekanan. Meskipun demikian, banyak korban memilih bungkam atas kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Hal ini turut berlaku pada mahasiswi magang, di mana mereka takut akan terjadinya victim blaming, diancam oleh pelaku, serta akibat-akibat lainnya yang dapat berpengaruh pada akademi korban. Di sisi lain, ketika korban mencoba melapor, seringkali korban justru mendapatkan pelaporan balik oleh pelaku, dan tidak sedikit perusahaan yang memilih menutup telinga serta menindaklanjuti dengan alasan menjaga nama baik perusahaan. Layaknya kasus yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Agustus 2021, di mana FDPS selaku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mengalami kekerasan seksual oleh anggota polisi Polresta saat sedang melakukan magang resmi di Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Banjarmasin. Meskipun akhirnya pelaku dipecat, tetapi pada awal terungkapnya kasus tersebut, pihak berwenang tidak segera mengirim pemberitahuan kepada pihak universitas. Hal inilah yang perlu disoroti dan dibenahi terkait bagaimana sebuah instansi kerap kali tidak berpihak pada korban dan justru menyembunyikan kebenaran serta tidak bertindak kooperatif atas adanya kasus kekerasan seksual. Ini contoh dari instansi kepolisian di Indonesia. Belum lagi perusahaan-perusahaan kecil atau besar yang namanya baik seperti itu. Jadi memang banyak sekali penutupan kasus demi menjaga nama baik sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi perlu mewaspadai jangan sampai adanya hal-hal di luar kontrak magang teman-teman, atau mungkin adanya kegiatan di luar kontrak magang dan lain sebagainya. Tentunya akan lebih banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di luar jam kerja magang, atau mungkin di luar jaminan di kontrak seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih mewaspadai antara diri sendiri dengan ketika PPL, PKL, dan KKN. Tentu teman-teman semuanya sudah paham, apalagi ketika teman-teman magang itu pasti kalian sudah berada di posisi mahasiswa semester 5 atau 6. Tentu teman-teman bisa lebih waspada lagi, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain, jangan sampai adanya kekerasan seksual yang menambah lebih dari 300.000, atau mungkin jangan sampai ada satu pun kekerasan seksual di Indonesia meskipun itu sulit terjadi. Tentu teman-teman semuanya paham hal demikian, dan tentu kalian berjuang atas nama kebenaran. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.